Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan 3 puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 30 Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kalau juga kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang jawab? Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah wasallam mabarik alaihi. Pertama-tama yang saya hormati adalah Ibu Sayani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 30 Jakarta, Ibu Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum, bidang sarana, di bidang kesiswaan, dan juga guru, karyawan, staf, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Farhan dari 11 MIPA 4 yang ingin kultum tentang pentingnya sholat 5 waktu. Kalian tahu gak sih sholat itu hukumnya apa? Wajib ya, wajib. Tapi kenapa sih orang-orang itu masih aja gitu buat tinggalin sholat? Padahal sholat itu adalah tiang agama gitu, tiang agama yang kalau nggak ada tiangnya itu ibaratkan sebuah bangunan, kalau nggak ada tiangnya itu kira-kira bangunan itu apa? Berdiri kokoh gak? Enggak, karena nggak ada penyangganya. Sebagai kita ibaratkan sebagai idol ini, saya anggap itu seperti agama, dan 5 jari ini saya anggap itu sebagai rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu ada apa? Syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima itu adalah berhaji jika mampu. Lalu kita gabungkan menjadi satu, ya, agama terpegang teguh. Lalu apabila kita tidak mengerjakan haji, apakah kita masih bisa disebut seorang muslim? Masih, ya betul. Karena bisa jadi kita tidak melaksanakan haji itu karena tidak mampu atau belum dikasih rezeki sama Allah. Lalu yang kedua, apabila kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah kita masih bisa disebut seorang muslim? Ya betul, jawabannya masih. Karena bisa jadi kita tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena suatu halangan atau sedang sakit. Lalu yang ketiga, apabila kita tidak membayar zakat, apakah kita masih bisa disebut seorang muslim? Kok ada nggak jawab sih? Jawabannya masih, ya, karena bisa jadi kita penerima zakat, bukan pemberi zakat. Lalu yang kedua, apabila kita tidak mengerjakan sholat, apakah kita masih bisa disebut seorang muslim? Salah, jawabannya tidak bisa, karena gini deh, jatuh. Nah ini kita sebut adalah sholat adalah tiang agama. Sholat itu gak lama teman-teman, cuma sampai kita meninggal. Kalau hari ini atau kita meninggal, sholatnya udah selesai. Dan juga kita tuh diciptakan tuh untuk beribadah. Bagaimana firman Allah dalam potongan surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Banyak orang yang menyepelekan bahwa sholat itu adalah dosa yang kecil, padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa berzina, membunuh, dan mencuri. Tapi banyak manusia yang ketika tidak mengerjakan sholat itu banyak banget yang kayak gue nggak apa-apa itu nggak sholat, kayak dosa kecil doang ini. Dan juga banyak juga manusia yang menyepelekan sholat subuh. Jadi ketika dia tidak sholat subuh, dia menganggap ini suatu dosa yang kecil. Jadi juga menyepelekan sholat subuh itu karena dia habis nonton bola semalaman. Kita boleh kok mencintai sepak bola, saya juga termasuk orang yang mencintai sepak bola, tapi jangan jadikan kecintaanmu terhadap sepak bola itu lupa dengan akhiratnya kekal. Dan juga apa sih ganjaran bagi orang yang meninggalkan sholat? Dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Nah, saudaraku fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalulan nakum minal musallin. Dahulu aku tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Wama qalu nakum minal wama qalu lebih minal miskin, dan aku juga tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita tidak mengerjakan sholat, ganjarannya dalam neraka saqar. Apakah kita sanggup masuk ke neraka saqar? Kok ada nggak jawab?
Gak sanggup kan? Kita tuh kadang suka ngeluh tentang panasnya Indonesia, panasnya dunia. Itu baru panas Indonesia dan panasnya dunia tuh sekitar 32 sampai 33 derajat. Apalagi neraka Sakor yang panasnya itu 70 kali lebih lipat daripada panasnya dunia. Dan bagi orang yang meninggalkan sholat subuh, saya ada salah satu quotes itu dari Imam Al-Ghazali. Dia tuh bilang kayak gini tentang orang-orang yang meninggalkan sholat subuh. Semoga kalian semua dapat introspeksi diri. Kalau yang tadi meninggalkan sholat subuh bisa introspeksi diri. Salah satu quotesnya tuh kayak gini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, cukup bandingkan kepintaranmu dengan ayam yang berkokok di pagi hari. Lihatlah siapa yang dulu bangun di pagi hari untuk mengingat Tuhannya. Itu salah satu quote yang paling saya suka, karena itu sangat menampar ketika kita meninggalkan sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang itu tahu pahala sholat subuh dan sholat asar, niscaya mereka akan melaksanakannya walaupun dengan cara merangkak. Itu keutamaan sholat subuh itu begitu besar itu. Kita disaksikan oleh para malaikat, doa kita insya Allah dijabah, dan juga banyak keutamaan yang lainnya. Dan juga sholat asar. Sholat asar itu kalau kita tinggalkan, ya kebaikan kita tuh gak ada gunanya gitu. Jika kita tidak sholat asar, ya kebaikan kita tuh zero, alias kita tidak dianggap kebaikannya. Sama kayak kita bukan PKSU nih, terus kita beli bersih jalan-jalan. Nah pas di akhir bulan, kita pergi ke kelurahan buat minta gaji, kira-kira kita dikasih nggak? Ini jangan, karena kita apa? Karena kita tidak terdaftar. Sama kayak sholat asar, kita udah berbuat baik banyak, terus kita tidak sholat asar, ya kita nggak dianggap. Karena hukum meninggalkan sholat asar adalah ketika kamu tidak mengerjakan sholat asar, maka kebaikan yang kamu perbuat itu hilang. Dan juga sholat lain juga yang ditinggalkan seperti sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Sebenarnya jarak antara sholat itu seperti macam tadi nih teman-teman. Ini subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Sebenarnya kita tuh hidup cuma buat nungguin waktu sholat. Kita main, kita belajar, kita ngelakuin hal-hal yang lain itu sebenarnya buat nungguin waktu sholat. Kata Allah tuh biar gak bosen aja. Kata Allah biar gak bosen buat nungguin waktu sholat gitu. Dan juga ketika kita melaksanakan sholat itu kita seringkali tidak khusyuk dalam keadaan kita masih memikirkan dunia, masih memikirkan hal-hal yang lain. Qaulul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu celaka orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan bagaimana yang celaka terhadap sholatnya itu yang ketika sholat dia masih memikirkan dunia, dia masih memikirkan hal-hal lain. Misalnya kita lupa nih tadi taruh dompet di kelas sampai di kantong gitu. Nah itu dia masih memikirkan hal-hal dunia padahal dia dalam keadaan sholat gitu. Yang terakhir pesan saya tuh seperti pentingnya urusan yang sedang kamu jalani, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena apalagi kalau kamu main HP terus sambil rebahan tapi nggak sempet gitu buat sholat. Dan juga neraka memang bukan urusanku dan surga pun belum tentu menjadi tempatku. Tapi mengingatkan kepada kebaikan adalah bentuk dari kepedulianku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.